Dengan lantang, Presiden Jokowi tegaskan ini di depan AS dan ASEAN di Gedung Putih, Washington DC. Saat dunia membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh, justru unilateralisme yang makin mengemuka. Jokowi pun juga mengatakan perang di Ukraina telah melemahkan multilateralisme dan berpotensi memecah belah hubungan antar negara. Selain itu, perang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan. Jokowi mengutip IMF yang menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di Emerging and Developing Asia sebesar 0,5% pada 2022 dan 0,2% pada 2023. Dan Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hingga 1,2%. Bagi sebagian anggota ASEAN, kenaikan 10% dari harga minyak akan berdampak menurunnya pendapatan nasional sebesar 0,7% dan kenaikan harga gandum akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1%. Presiden juga mengulangi lagi apa yang telah disampaikan pada pertemuan dengan Kongres AS, bahwa lebih dari 5 dekade ASEAN juga telah membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, mendorong habit of the dialogue, dan juga rule-based order. Spirit yang sama juga didorong di Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dalam KTT khusus yang dihadiri oleh Presiden Joe Biden dan pemimpin negara-negara ASEAN itu, Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif Amerika melalui Indo-Pacific Economic Framework. Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencananya melakukan Indo-Pacific Infrastructure Forum. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT khusus ASEAN AS adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Duta Besar RI untuk AS Roshan Ruslani. Vladimir Putin juga marah besar Finlandia seolah tantang Rusia dengan resmi meminta bergabung dengan NATO. Finlandia secara resmi mengumumkan tawarannya untuk bergabung dengan NATO pada Minggu 15 Mei kemarin. Pengumuman ini terungkap sebelum pertemuan penting dengan Partai Pekerja Sosial Demokrat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Finlandia, Magdalena Andersson. Sehari sebelumnya, Presiden Finlandia, Sauli Niinisto, menelpon Presiden Rusia, Vladimir Putin tentang upaya negara Skandinavia untuk bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Apa yang diungkap Sauli Niinisto rupanya membuat Moskow marah dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepresidenan Finlandia. Niinisto juga mengatakan alasan bergabung NATO untuk menghentikan ketegangan, di mana pembicaraan itu jujur, langsung, dan tidak menyaksikan ketegangan, menghindari ketegangan dianggap penting. Kontak itu juga dibuat atas inisiatif Finlandia. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga memperingatkan mitranya dari Finlandia bahwa hubungan antara kedua negara tetangga dapat berdampak negatif jika Finlandia melanjutkan rencananya untuk mengajukan keanggotaan NATO. Layanan pers Kremlin juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Putin mengatakan kepada Niinisto bahwa bagi Finlandia untuk meninggalkan kebijakan tradisional, netralitas militernya akan menjadi kesalahan karena tidak ada ancaman terhadap keamanan Finlandia. Berpotensi memecah belah hubungan antar negara, Presiden Jokowi minta perang dihentikan. Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang di Ukraina sekarang juga. Presiden menyampaikan hal itu kepada KTT khusus ASEAN AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS Washington DC pada Jumat kemarin. Perang tidak akan menguntungkan siapapun, dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali menghentikan perang sekarang juga, kata Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden. Setiap negara, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan enabling environment agar perang dapat dihentikan, perdamaian juga dapat terwujud. Menurut Jokowi, perang di Ukraina juga telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. Kenaikan harga pangan, energi, dan juga inflasi juga telah terjadi. Hal itu juga sangat memperberat perekonomian dan juga memperlambat pencapaian SDGs di negara berkembang dan kurang berkembang. Saat dunia seharusnya segera pulih di pandemi COVID-19, dunia menghadapi masalah baru, perang di Ukraina.